Di suatu pasar di Garut, terkenal seorang preman paling beringas. Ia bernama Ais Asgar. Setiap hari hidupnya diisi dengan kekerasan. Ia memalak pedagang, memukul orang yang berani membantah, dan menertawakan tangisan mereka yang ketakutan. Gue Ais Asgar. Semua harus menurut, jangan bikin gue marah. Baginya, rasa takut orang lain adalah kekuasaan. Ia jarang pulang tepat waktu, jarang tidur nyenyak, dan tak pernah merasa bersalah. Hatinya keras, sekeras cara hidup yang ia pilih. Orang-orang menjauh. Anak-anak berhenti bermain ketika Ais Asgar lewat. Ibu-ibu menutup pintu. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Namun hidup tidak pernah bertanya apakah seseorang siap atau tidak. Suatu hari, Ais Asgar jatuh sakit. Awalnya hanya demam dan nyeri di dada. Ia abaikan. Ia pikir tubuhnya sekuat reputasinya. Tapi hari demi hari, sakit itu makin menggila. Tubuhnya lemah, napasnya berat, keringat dingin mengalir tanpa henti. Ia mencoba meminta tolong. Tak ada yang datang. Orang-orang memilih tidak menanyakannya. Orang-orang memilih diam. Bukan karena tidak iba, tapi karena takut. Preman Asgar sekarang terbaring sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kesepian yang benar-benar sunyi. Dengan sisa tenaga, ia memaksakan diri pergi ke dokter. Langkahnya gontai, pandangannya kabur. Di tengah jalan, dunia berputar, dan gelap. Ia pingsan. Di sampingnya duduk seorang kakek tua. Wajahnya keriput tapi matanya teduh. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada kebencian. Sudah sadar, Nak? Kata kakek itu pelan. Ais Asgar mencoba duduk. Tubuhnya masih lemah. Kenapa saya di sini? Kakek itu tersenyum tipis. Kau jatuh pingsan di depan jalanan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saya gantikan dulu ya yang berceritanya. Karena yang bercerita sebelumnya kecapean. Dan si preman Ais Asgar pun terdiam. Sepanjang hidupnya, orang-orang menolong karena takut atau terpaksa. Tapi kakek ini menolong tanpa bertanya siapa dia. Tak lama kemudian, kakek itu mengantar si preman Asgar ke dokter. Menunggu dengan sabar. Tidak sekalipun menyinggung masa lalu si preman Asgar. Tidak menghakimi. Tidak menasihati. Setelah beberapa hari, Ais Asgar sembuh. Dan sejak itu, pikirannya tidak pernah tenang. Ia mencari kakek itu. Hari demi hari ia datang ke masjid. Bertanya pada orang-orang. Hingga akhirnya ia menemukannya sedang menyapu serambi masjid sendiri. Kek. Suara Ais Asgar bergetar. Kenapa waktu itu kakek menolong saya? Semua orang tahu saya orang jahat. Kakek itu berhenti menyapu. Menatap Ais Asgar lama, lalu berkata pelan, kalau aku memilih menolong hanya orang baik, lalu siapa yang akan menolong orang yang sedang diberi kesempatan berubah? Kalimat itu menghantam Ais Asgar lebih keras dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Malam itu, Asgar duduk sendirian di masjid. Ia tidak pandai berdoa. Ia tidak mengangkat tangan. Ia hanya menunduk dan menangis. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh bukan karena sakit, tapi karena penyesalan. Hari-hari berlalu. Asgar berubah. Ia meminta maaf pada orang-orang yang pernah ia sakiti. Sebagian menerima, sebagian masih takut. Dan Ais Asgar menerimanya sebagai konsekuensi. Ia mulai membantu di masjid. Mengangkat karpet. Membersihkan halaman. Duduk menemani kakek itu setiap sore. Preman yang dulu ditakuti, kini dikenal karena ketenangannya. Dan suatu hari, kakek itu tidak datang lagi ke masjid. Ais Asgar menunggu, menangis, dan menyadari bahwa Allah pernah mengirimkan seorang hambanya hanya untuk menariknya kembali ke jalan yang benar. Sejak hari itu, Ais Asgar berjanji dalam hatinya, ia tidak akan pernah lagi menjadi bayangan yang menakutkan, tapi ingin menjadi cahaya kecil seperti kakek yang pernah menolongnya tanpa syarat. Kini Ais Asgar yang telah bertobat, belajar dan belajar terus-menerus. Sehingga kini Ais Asgar telah berhasil menjadi seorang dosen. Alhamdulillah.